seseorang punya golongan darah AB berarti dia punya antigen dua-duanya. Ya, jadi ini sebenarnya kuncinya yang perlu diingat. Jadi, kalau seseorang punya antigen A, maka jelas dia tidak mungkin antibodinya A. Antibodinya pasti B. Kalau dia antibodinya A, apa yang terjadi? Antigen terjadi ikatan antigen antibodi, cocok ya. Antigen A, antibodinya A. Cocok, akan terjadi ikatan. Kalau terjadi ikatan apa maksudnya? Maka kalau di dalam darah akan terjadi aglutinasi namanya. Akan terjadi reaksi pengentalan darah atau pembekuan. Pengentalan tepatnya ya. Jadi akan menggumpal darahnya gitu ya. Maka ini yang kemudian nanti menyebabkan efek yang fatal. Karena setelah penggumpalan maka kemudian akan terjadi penguraian. Penguraiannya dalam bentuk kasar, sehingga ketika terjadi penguraian ini, eh, hasil uraiannya tadi, hasil pemecahannya bisa mendarat di mana saja, di pembuluh darah manapun, ya, sehingga bisa menyumbat dimanapun. Kalau itu di pembuluh darah jantung, ya bisa mengakibatkan serangan jantung. Kalau itu nyangkutnya di pembuluh darah di otak, maka akan mirip seperti serangan stroke, ya. Jadi akan terjadi gangguan fungsi otak. Ya, jadi nah ini akan mendarat di mana masalahnya. Nah, itu. Ya. Oleh karena itu, seseorang yang punya tipe darah atau golongan darah A, maka antigennya A, antibodinya jelas B. Kebalikannya, nggak mungkin antibodi yang sama tadi ya. Kalau golongan darah B, maka antigennya B, antibodinya A. Kalau dia punya dua-duanya antigennya seperti golongan darah AB, maka dia tidak punya antigen sama sekali. Inilah kenapa golongan darah AB disebut resipien universal. Bisa menerima dari golongan darah apapun, kan katanya gitu ya. Meskipun sekarang ini sudah nggak berlaku ya. Kita hindari kecuali sangat-sangat terbatas, nggak ada lagi golongan darah yang cocok. Ya, benar-benar sudah diusahakan nggak bisa, baru kemudian sebenarnya sekarang nggak bisa dibilang resipien universal. Dulu ya teorinya begitu. Cuman ternyata AB ini bukan resipien universal juga. Dia nggak bisa menerima, justru dia tidak bisa menerima transfusi darah dari golongan O. Kenapa? Karena tadi ya antigennya kan A dan B. O itu punya antibody, sorry. O itu justru punya antibody A dan B, tapi tidak punya antigen. Ya, tapi dia justru punya dua-duanya antibodinya. Maka dia justru bisa bereaksi dengan golongan darah AB, ya. Makanya sekarang dihindari, sudah dihindari istilah resipien universal atau pendonor universal. Ya, meskipun sebenarnya ini kan disebutnya pendonor universal ya, karena dia tidak punya antigen A maupun antigen B, sehingga diberikan ke golongan darah A yang nggak terjadi reaksi apa-apa, diberikan ke golongan darah B tidak terjadi reaksi apa-apa, dia karena dia nggak punya antigennya, ya. Tapi hati-hati, dia nggak punya antigen, dia diberikan ke golongan darah AB, oke, tapi hati-hati tadi ya yang masalah resipien universal, karena dia punya O ke AB nggak bisa ya, karena antibodinya O itu antibodi A dan B. Kita lihat bahwa justru antigennya ada di golongan darah A dan B. Nah, ini ya tadi gambarannya adalah seperti ini. Nah, nanti resus itu adalah antigen tambahan. Contohnya di sini ya, tadi. Jadi kalau seseorang dengan resus positif berarti dia punya antigen tambahan yang disebut resus. Sehingga apa? Kalau dia punya antigen resus, maka dia harusnya tidak punya antibodi resus. Ya, sebaliknya yang negatif ini ya, dia tidak punya antigennya, tapi ada kemungkinan dia punya antibodi resus. Maka jangan sampai tertukar, ya. Jadi resus juga harus cocok ya antara pendonor dengan yang menerima donor. Ya, ini tadi yang apa akibatnya kalau salah transfusi? Pasien golongan darah A diberi transfusi darah golongan B, sehingga apa? Kalau golongan darah A tadi antigennya A, antibodinya B, golongan darah B sebaliknya, maka akan terjadi reaksi antigen antibodi, ya. Terjadi antigen antibodi B maupun antigen antibodi A, ya, sehingga akan terjadi aglutinasi dan terjadi hemolisis tadi, hancur, pecah.
ya, sehingga akan ada free Hb ketika terjadi hemolisis, akan ada free Hb yang bisa menyumbat tadi ya di pembuluh darah. Nah, ini nilai darah normal ya. Beberapa ini contohnya saja, nanti makanya balik lagi nih di sini platelets berubah lagi ya, 150.000 sampai 300.000. Makanya nanti tergantung pada hasil labnya, tapi kisarannya sekian, 150, batas bawahnya ada yang 150, ada yang 200.000, batas atasnya ada yang 300, 350 sampai 450.000 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Kita lanjut ya ke sistem pernafasan. Oh, bentar, saya izin minum dulu bentar. Nah, baik, kita masuk ke materi berikutnya ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa ngikutin ya, karena jujur memang untuk belajar anatomi, fisiologi, ini materi yang sangat penting yang menjadi dasar atau modal perawat ya, untuk eh, apa namanya, untuk berpikir kritis dalam merespon kondisi pasien. Karena kalau kita tidak tahu anatomi fisiologi, nggak tahu normalnya seperti apa, ketika menghadapi pasien dengan eh, terjadi kondisi patologis atau kondisi kelainan, maka kita mungkin bahkan tidak menyadari bahwa ada yang nggak normal. Kalau kita nggak tahu anatomi normalnya seperti apa atau faal normalnya seperti apa, ya. Jadi kalau kita bahkan tidak menyadari apa yang normal pada pasien, bagaimana kita akan bertindak, bagaimana kita akan lebih mengarahkan intervensi kita. Padahal kan prinsip intervensi keperawatan adalah mengatasi etiologi, mengatasi penyebab kenapa respon pasien seperti ini, kenapa gejala pasien seperti ini, penyebabnya apa, kan yang itu yang ditangani. Kalau kita bahkan tidak tahu kenapa atau apa yang terjadi di pasien, ya, karena kita tidak menguasai ilmu dasarnya, maka jangan disalahkan kalau pasien kemudian merasa perawat itu tidak kompeten, tidak seperti misalkan nakes yang lain. Dokter mungkin jelas tugasnya seperti ini, perawat hanya dianggap sebagai asistennya dokter. Pada akhirnya seperti itu ya. Jadi saya rasa ini penting ya, dan ini tidak cukup hanya dengan belajar 2,5 jam. Saran saya kalau untuk anatomi, fisiologi itu diulang ya, diulang, dibaca ulang ya. Sebenarnya memang harus hafal, tapi mungkin cara yang paling mudah untuk menghafal itu adalah dengan mengulang sebanyak mungkin, sesering mungkin ya. Kalau zaman sekarang kan sudah punya smartphone semua, saya rasa semua sumber belajar bisa diakses dari smartphone ya. Kalau saya dulu harus membuat catatan kecil, punya buku catatan kecil yang kemudian sering dibaca, mau tidur dibaca, bangun tidur dibaca, khusus untuk anatomi fisiologi
ya. Karena kalau saya dulu memang kurikulumnya itu terpisah, mata kuliahnya ada anatomi fisiologi sendiri, ya, sehingga eh, mau tidak mau dalam waktu 1 semester harus hafal semuanya anatomi fisiologi sistem, seluruh sistem, ya. Dan itu berarti memang harus effortnya harus lebih. Kalau zaman saya dulu ya harus mencatat karena nggak mampu beli buku anatomi yang harganya jutaan, ya. Itu. Jadi kalau sekarang manfaatkan smartphone-nya. Kalau tadi itu, ini modal dasar. Kalau teman-teman mau jadi perawat yang benar-benar istilahnya kompeten terhadap perubahan kondisi pasien, ya, maka kuasai ini. Ini benar-benar modal dasarnya, ya. Oke, untuk anatomi fisiologi pernafasan, ini fisiologinya saya sisipkan sekalian di anatominya, ya, untuk pernafasan. Jadi mudahnya nanti kita akan belajar saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Karena apa? Sistem pernafasan itu sebenarnya kalau di anatomi nggak disebut sistem pernafasan begitu, ya. Biasanya kalau anatomi itu mempelajarinya kan per bagian tubuh. Sehingga apa? Biasanya yang dipelajari kalau untuk sistem pernafasan adalah bagian torakal, regio toraks biasanya, atau area toraks. Kalau toraks itu berarti mulai dari permukaan sampai di dalamnya. Nah, sedangkan kalau sistem pernafasan kan nggak cuma torak, ya, tapi juga ada hidung, ya, ada bagian di atas torak kasarannya. Nah, itu juga sebenarnya tadi kalau secara anatomi nggak bisa kita persis hanya belajar anatominya saja di torakal, tapi juga perlu tadi kita nyambung ngambil juga ke saluran pernafasan yang atas. Oke, jadi ini pemisahnya, ya, batasnya upper respiratory system, batasnya adalah kalau kita lihat di sini ada epiglottis, ya, ada laring. Laring ini masuk di pernafasan atas, jadi laring ke atas atau hidung sampai dengan laring itu masuk upper respiratory system. Di bawah laring yaitu trakea. Ini esofagus nih di belakang trakea, ya. Jadi jangan salah mengenali, ya, nanti. Esofagus ini di belakangnya, titiknya ini adalah saluran di belakang trakea. Yang di depan ini adalah trakea, ya. Trakea ke bawah sampai ke paru, bronkus paru itu adalah kita sebut saluran pernafasan bawah, lower respiratory system, sistem pernafasan bawah. Nah, ini tadi yang saya bilang, ya. Jadi laring ke atas itu adalah upper, di bawah laring atau trakea ke bawah itu adalah lower. Ya, kita mulai dengan saluran pernafasan atas, di mana secara garis besar hanya 3 bagian, yaitu hidung, faring, dan laring, ya. Faringnya nanti ini cukup panjang, faring ini. Ada banyak bagian. Faring itu yang tegak di belakang, ya. Kalau kita lihat di gambarnya tadi, sebentar. Faring itu mulai dari di belakang hidung ini, ya, ini kan nasofaring, ya. Jadi ini juga sudah faring. Ini nanti yang sejajar dengan mulut adalah orofaring di daerah sini, dan kemudian yang berbatasan dengan laring kita sebut laringofaring. Di sini, ya. Jadi nanti bagian yang tegak lurus, saluran nafas yang tegak lurus, ya. Kita balik lagi. Ini tadi, ya, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, hidung. Hidung ini kita tahu, ini kalau lihat gambar yang di sebelah kanan, maka kalau yang namanya kartilago itu adalah tulang rawan, ya. Jadi warnanya yang transparan kebiruan ini kita sebutnya kartilago atau tulang rawan. Jadi hidung kita itu yang membentuk hidung kita sebenarnya justru tulang kartilagonya, mancungkah atau tidak, ya. Kemudian lebar, besar atau enggak. Jadi yang menentukan bentuk itu adalah tulang kartilagonya. Makanya kalau misalkan ada rinoplasti atau operasi hidung gitu, ya, biasanya yang diganti adalah bentuk kartilagonya. Diambilkan kartilago di tempat yang lain, ya, entah ditambahi, entah dikurangi, entah bentuknya mau dirubah itu, ya, diambilkan kartilago di tulang yang lain biasanya, ya, bisa jadi di daun telinga yang diambilkan di situ juga bisa, ya. Sebenarnya yang tadi, ya, yang memberi bentuk adalah tulang kartilago, tapi fungsi utamanya adalah ada di tulang sejatinya ini, tulang kerasnya, ya. Jadi ini yang keras itu hanya yang di daerah antar mata ini saja, ya. Setelah itu di bawahnya adalah tulang rawan.
Nah, ini bentuknya dan ukuran sangat bervariasi. Mungkin malah bisa dibilang masing-masing orang berbeda ya, nggak ada yang sama persis rasanya. Bahkan di orang yang sama, kalau perempuan nih ya, kalau sudah misalkan dalam akibat aktivitas hormon, misalkan dalam masa kehamilan itu, kadang bentuk hidung itu ikut berubah, ya, karena faktor hormonal, ya, sehingga mungkin lebih menyerap banyak air, sehingga lebih bengkak gitu ya, ukurannya kemudian berubah. Ada ya ibu hamil yang kemudian sangat berubah wajahnya, ya itu contoh bahwa aktivitas hormonal bisa mempengaruhi juga, sebenarnya mempengaruhi struktur hidung dan sekitarnya, struktur lunaknya. Ya. Kalau tulang-tulangnya tidak berubah. Nah, di hidung ada yang namanya rambut hidung ya. Saya rasa semua tahu ini ya, rambut hidung. Ya, ada di nasal vestibulum namanya. Atau nasal atau nasi itu artinya hidung ya. Jadi itu bahasa Latin untuk hidung. Nah, rambut hidung ini fungsinya adalah sebagai filtrasi atau penyaringan di saluran nafas, sehingga kita ketika menghirup misalkan udara yang mengandung debu, partikel debu, maka kesaring ya oleh rambut rambut hidung, tidak masuk terus ke dalam. Dan ini tentu saja tidak bisa menyaring 100%, karena kalau debu yang sangat halus ukurannya di bawah 30 mikro itu masih lolos ya dari rambut hidung kita. Apalagi kalau kuman atau bakteri yang ukurannya jauh, misalkan ukurannya sampai mikron, itu biasanya lolos ya. Jadi bahkan kalau bakteri bisa lolos sampai ke saluran nafas yang bawah ya. Nanti terakhir pertahanan tubuh terakhir kita kalau misalkan kelolosan terus, nggak kena filtrasi karena ukurannya terlalu kecil, itu biasanya terakhir dimusnahkan di alveoli atau kantong udara di paru. Ya, di dalam alveoli itu kita punya makrofag atau sel yang pemakan, sel penghancur, ya, sel pengurai. Nah, hidung kita terdiri dari 3 struktur ini ya, alanasi, dorsum nasi, dan apeks nasi. Apeks itu artinya puncak. Jadi kalau apeks nasi itu sini ya, saya kasih tanda. Ini apeks nasi, ya, puncak hidung. Ini ini sepanjang ini adalah dorsum nasi ya, di sini. Ya, kemudian yang alanasi adalah area yang paling rendah, apa namanya? Bukan ujung pangkal, pangkal hidung. Alanasi, ini dorsum nasi, kemudian yang paling ujung hidung ini apeks nasi. Ya, tuh. Nah, ini di kafum nasi atau kafum nasal, kafum itu artinya ruang, ya. Kafum cavitis artinya ruang. Ya, jadi di kafum nasi kita bisa melihat ada nasal cavitis atau ruang atau rongga hidung, ada letaknya di dalam tengkorak, dipisahkan oleh septum nasal. Septum nasal itu pemisah di tengah loh. Jadi seolah-olah kita punya 2 lubang hidung ya, padahal sebenarnya strukturnya setelah nyampe di tulang yang apa keras itu sebenarnya salurannya jadi satu, saluran udaranya ya. Bagian belakang ada nasofaring ya yang terhubung melalui posterior nasal aperture. Kemudian batas kafum nasi adalah atau batas rongga hidung adalah di bagian bawah itu ada hard palatum dan soft palatum. Kalau palatum langit-langit mulut. Di bagian depan itu kan keras ya, kalau kita sentuh sama lidah kita itu keras, itu hard palatum. Kemudian kalau kita susur ke belakang ya, itu ada bagian yang lunak, nggak ada tulangnya, itu bagian soft palatum. Ya. Kemudian batas belakang itu adalah tulang etmoid dan sphenoid, ya, etmoidalis dan sphenoidalis. Tentu saja batas atasnya kan tulang rawan hidung sendiri ya, tulang keras dan tulang rawan hidung. Batas atas dan batas sampingnya. Kemudian ada juga di rongga hidung itu ada yang namanya mukosa nasal atau respiratory mukosa, di mana mukosa ini berarti jaringan yang lunak, ya, dinding hidung. Fungsinya adalah, nah ini penting fungsi mukosa nasal ini, yaitu menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk, ya, serta menjebak debu dan mikroorganisme. Dijebak dengan apa? Dengan mukus. Mukus ini adalah sekret atau dahak yang secara normal diproduksi oleh mukosa nasal kita, ya, dan kemudian disapu oleh silia, rambut getar menuju ke faring, ya. Jadi ini sepanjang mukosa nasal itu ada mukusnya, ya. Maka dengan demikian kita bisa bernafas selain lewat hidung kan lewat mulut ya. Jadi kerugiannya kalau lewat mulut adalah proses ini akan terlewati, di mana tadi ya kalau kita bernafas lewat mulut maka tidak dihangatkan, tidak dilembabkan, sehingga apa udaranya akan sangat
kering. Makanya kalau kita misalkan tidur kemudian nggak nyadar gitu ya, nafasnya lewat mulut, bangun-bangun tenggorokannya sangat kering ya. Nah, kemudian di mukosa nasal ini juga ada olfaktori mukosa juga. Jadi ada saraf olfaktori kalau teman-teman ingat, mungkin waktu maba biasanya diajarin ya lagu-lagu saraf kranial itu ya, saraf pusat itu. Nah, ini ada salah satunya adalah olfaktori ya, di mana ini letaknya ada di mukosa nasal juga, di mana ini merupakan organ pengindra ya yang merespon molekul bau atau aroma dari udara yang dihirup ya. Kemudian juga di kapung nasi ada sinus paranasal. Nah, ini kalau teman-teman pernah dengar penyakit sinusitis, nah maka ini yang terjadi kelainan ya. Kalau sinusitis sesuai namanya radang, belakangnya itis itu biasanya artinya radang ya, berarti radang pada sinus. Paling banyak terjadi di tulang maksile, di tulang sinus maksila sehingga namanya sinusitis di area sinus maksilaris ya. Itu yang paling banyak karena paling besar ini sinusnya dan ada di depan. Kemudian ada sinus frontalis, ada sinus sphenoidalis dan sinus ethmoidalis ya. Ada 4 tulang sinus. Apa itu tulang sinus? Tulang yang berongga. Jadi punya rongga, ibaratnya seperti batu apung. Tahu batu apung ya teman-teman? Batu karang yang ada di pantai yang kemudian berongga di dalamnya. Dan kalau kita lempar ke air, dia ngapung. Atau nama lainnya mungkin batu apung ya disebutnya. Itu. Nah, ini prinsipnya sama dengan tulang sinus kita. Tulang sinus kita itu tulang yang tidak padat 100%. Karena bayangkan kalau kepala kita itu tulang yang keras 100%. Tengkorak kita yang melindungi bagian otak kan sudah keras ya, berat ya. Tengkorak kita tuh tebal dan keras ya, karena melindungi saraf pusat, melindungi otak. Ya, bayangkan ada otak dengan beban sekian kilogram, ada tulang tengkorak. Teman-teman sadar nggak bahwa yang menyangga kepala kita itu hanya tulang belakang bagian leher, bagian servikal. Cuman 7 ruas tulang belakang yang menyangga. Ya, makanya disempurnakan gitu ya. Ada tulang yang berongga, ada tulang sinus ini. Sehingga apa? Tengkorak kita menjadi lebih ringan, lebih ngapung karena ada tulang yang berongga. Nah, ini tapi kalau terjadi radang nanti tulangnya yang berongga tadi rongganya terisi dengan mukus atau sekret ya, sehingga terjadi radang sehingga menjadi lebih berat. Makanya gejalanya salah satunya adalah sering pening ya, sering sakit kepala atau nyeri kepala atau sebenarnya nyeri pada area sinusnya lebih tepatnya. Cuman sering diartikan sampai ke nyeri kepala ya. Kemudian di dinding samping ada congea nasalis di mana terbagi menjadi 3 area, bagian atas superior, bagian tengah kita sebut medius, bagian bawah inferior ya. Kemudian ada meatus, meatus ini artinya adalah lubang. Nasi itu nasal atau hidung ya, ada meatus nasi. Ini nggak ada superior, medius, inferior ya, sorry. Kalau meatus nasi itu lubangnya saja ya. Jadi ada lubang hidung. Nah, ini ya. Ini tadi yang saya bilang sinus maksilaris ya. Ini sinus maksilaris yang paling besar. Kalau sinus frontalis, ethmoidalis ya, sphenoidalis itu ada di belakang, ada di dekat di antara kedua alis ya. Dan di belakang hidung ya, area yang lebih ini sinus maksilarisnya. Jadi yang di sini yang disebut sinus hanya maksilaris saja kalau dari depan yang kelihatan ya. Nah, kita bisa lihat dengan irisan dari samping ya. Ini tadi congke yang ada superior, medius atau medial, dan ada ini ya superior, medius atau medial, dan ada yang bagian bawah ya, inferior ya. Ini tadi sinus sphenoidalis ya, yang tadi saya bilang ada di belakang hidung. Yang ini adalah sinus frontalis ya. Oh ya, yang ethmoidalis ini sangat kecil di sini. Ini harusnya ada rongganya juga, nggak kelihatannya rongganya. Harusnya juga berongga di sini ya. Jadi ethmoidalis, sphenoidalis, ya, frontalis itu ada di lebih ke belakang lagi. Sehingga ini membantu memperingan. Ini tulang belakang bagian servikal ini. Ada 7 ruas sampai ke leher belakang ya. Tuh.
Nah, ini adalah saraf tadi olfaktori, ya. Jadi ini adalah saraf olfaktori yang berfungsi menangkap molekul bau, ya. Nanti silakan kalau misalkan mau mencari gambar anatomi yang lain bisa. Ini irisan tengah atau irisan medialnya, cuman tulisannya kecil sekali ya. Nanti cari yang lebih besar saja. Nah, ini tadi konke superior, medius, dan inferior. Ini berdasarkan letak tulangnya. Konke tadi tulangnya di sini. Nah, ini, ya. Kemudian ini adalah tulang hidung ya. Ini tulang frontalis tadi termasuk sinusnya ya. Kemudian ini tulang kerasnya hidung. Jadi tulang rawannya di sini nggak tergambar ya. Ini gambaran tulang kerasnya ini ya. Ini tulang tulang maksila bukan sinus ya. Jadi ada maksilaris rahang rahang atas kita itu adalah tulang maksila. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang menggambarkan sinus-sinusnya. Ya, jadi sinus sinus mulai dari maksilaris, frontalis, etmoidalis, dan sphenoidalis. Nah, ini batas-batas dari sinus paranasal, orbit atau orbita itu adalah mata, ya, rongga mata, kemudian lamina cribrosa, ada nasal septum, ya, ini tadi batas batas tengah hidung, septum pemisah gitu ya, pemisah lubang hidung, sampai dengan sinus maksilaris, ya, itu batas dari sinus paranasal. Batas bawahnya adalah sinus maksilaris itu sendiri. Nah, ini mukosa nasal juga mengandung tadi saraf penciumannya, ujung saraf sensori, dan juga selain tadi saraf olfaktori atau saraf penciuman, ada juga yang namanya plexus of Kieselbach. Itu apa? Jejaring pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kecil-kecil yang kemudian saking banyaknya membentuk seperti gumpalan ya, seperti jejaring. Maka di sini, nah ini ya, jadi ini pembuluh darah kecil-kecil bercabang banyak dan membuat seperti jaring-jaring laba-laba. Dan ini kemudian kalau misalkan kita terkena panas atau sinar matahari yang berlebih dan kemudian terjadi vasodilatasi, maka akan terjadi pelebaran dan sampai perdarahan biasanya ya. Nah, makanya karena ada plexus berupa jejaring ini, maka ketika terjadi perlukaan pada hidung, darahnya ngucur dengan sangat banyak. Atau tadi ketika terjadi vasodilatasi, darahnya ngucur banyak. Kenapa ya? Memang pembuluh darahnya banyak, kecil-kecil tapi banyak, sehingga darah yang keluar akan eh, banyak dan cenderung menimbulkan kepanikan ya. Padahal sebenarnya pembuluh darahnya kecil-kecil di sini. Apa yang harus dilakukan kalau terjadi mimisan? Jangan didongakkan ya, karena aliran darahnya nanti malah masuk ke jalan nafas ya. Jadi tetap pada posisi biasa, cukup kedua cuping hidungnya itu ditekan atau dipencet untuk menekan plexus of Kieselbachnya agar bisa cepat berhenti perdarahannya ya. Oke, hidung sudah selesai, kita masuk ke faring. Tadi strukturnya terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Di mana orofaring ini biasanya lanjutan dari soft palatum sampai memasuki pangkal laring. Ya. Nah, hati-hati kadang nasofaring, orofaring, dan laringofaring ini bersinggungan dengan esofagus ya. Jadi bersinggungan dengan saluran pencernaan. Ya. Nah, ini di sini. Nasofaring itu area yang oranye ini fungsinya adalah menghantarkan udara di mana ujung tuba Eustachius juga ada di sini ya. Jadi tuba Eustachius itu apa? Saluran panjang dan kecil yang menghubungkan antara hidung belakang sini, menghubungkan nasofaring ya. Dengan apa? Dengan nanti ujungnya adalah di telinga di sini ya. Nanti ada di telinga bagian tengah. Ya, itu ada tuba Eustachius namanya. Sehingga nanti fungsinya adalah untuk menyeimbangkan. Ya, ketika tuba Eustachius itu terbuka, maka menyeimbangkan kanan udara antara telinga bagian tengah dengan udara di atmosfer atau udara di luar.
ya. Karena kan hidung kita berhubungan langsung dengan udara bagian luar ya. Kenapa kok tidak menyeimbangkan tekanannya melalui telinga bagian luar? Kan ini tekanan di telinga bagian tengah, kenapa dihubungkannya dengan nasofaring bukan telinga bagian luar? Karena telinga bagian luar itu ada yang namanya membran timpani atau gendang telinga. Di mana membran timpani ini sifatnya vakum, nggak bocor. Tidak bocor terhadap udara, tidak bocor terhadap air. Sehingga nggak bisa untuk menyamakan tekanan, nggak bisa. Sehingga menyamakan tekanannya lewat tuba eustachius ya. Kemudian di sini juga terdapat adenoid atau nodus limfol kelenjar getah bening ya. Dan juga ada proses ini. Selama proses menelan, nasofaring akan tertutup oleh uvula, sedangkan nanti laringofaring akan tertutup oleh esofagus ya. Jadi ini ya, uvula ini sebentar. Uvula ini di bagian ini uvula. Jadi uvula ini kemudian nanti akan terangkat ke atas ke sini ya, sehingga menutup bagian nasofaring ya, sehingga makanan akan masuk ke belakang sini ya, ke belakang sini ke esofagus ini ya. Nah, ini nanti akan menutup ini namanya epiglotis ini bagian kecil ini nanti menutup ke bawah ke laring ke sini, menutup ketarik ke sini. Sehingga makanan nggak akan masuk ke laring, tidak akan masuk ke nasofaring karena nasofaring sudah ditutup oleh uvula dan bagian laring ditutup oleh epiglotis sehingga makanan nanti akan masuk ke belakang ke esofagus ya. Ini perlu kenapa kalau makan dilarang sambil bicara ya ini karena kalau proses bicara kita butuh laring kita terbuka ya karena pita suara itu perlu digetarkan dengan aliran udara. Kalau ada aliran udara berarti laring kita posisinya terbuka ya. Kalau posisi tertutup nggak mungkin ada aliran udara kan. Nah, ketika posisi laring terbuka, maka ketika satu saluran nafas terbuka, maka saluran nafas yang lain juga terbuka. Ya, ketika nanti ada makanan di sini yang harus ditelan, tapi posisi saluran nafas terbuka, maka sebagian makanan akan masuk ke saluran nafas, entah ke laring, entah ke nasofaring, sehingga terjadilah proses tersedak ketika makan, tapi juga harus sambil bicara. Ya, nggak bisa. Ya, kecuali makannya berhenti dulu ya, makannya berhenti dulu, ngomong berhenti baru dilanjutkan makannya, baru dilanjutkan menelannya. Ini tadi ya uvula ya yang nanti berfungsi untuk menutup nasofaring ketika proses menelan ya. Kemudian ada palatina tonsil. Palatina tonsil ini adalah palatina tonsil ini yang biasanya ini adalah kalau terjadi tonsilitis atau radang amandel ya ini, jadi harusnya ada di kanan dan kiri ya. Seringkali orang itu salah uvula yang dianggap amandel, padahal ini yang menjadi ini loh. Nah, bentar. Ya, ini loh, bagian ini ya. Ini adalah tonsil. Sehingga kalau terjadi amandel katanya ya, padahal amandel tuh ya ini. Kalau sedang amandel ini yang membesar kemudian sampai ke hampir menutup ke jalan nafasnya hampir ketutup. Makanya biasanya kalau terjadi radang amandel, orangnya agak sesak. Ini hampir menutup gini. Ketika radang bengkak, itu akan menutup jalan nafas. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian ada laringofaring, yaitu faring yang berbatasan dengan laring ya. Atau kita sebut juga hipofaring di sini. Ya, jadi di sini hipofaring ini yang tadi dilewati makanan iya, dilewati udara iya. Ya. Kemudian ada laring di bawahnya tadi, di bawahnya faring ada laring, yaitu di sini ada kotak suara atau pita suara tepatnya. Jadi laring ini disebutnya nama lainnya kotak suara, tapi sebenarnya di dalamnya ada organ yang namanya pita suara. Ya. Bagian batasnya yaitu bagian bawah laring itu ada trakea, bagian atasnya adalah osium hyoid ya. Os ini tulang, ostium tulisannya, kepanjangannya biasanya kita singkat os gitu saja. Tulang hyoid ya di atas, batas atasnya, bagian bawahnya trakea ya, dan panjangnya 2 inci. Ini saluran nafas yang bisa dibilang paling panjang ya. Dimana 5 cm ya. 2 inci hampir 5 cm lah. Nah, ini batasnya ya.
Nah, ini kalau teman-teman tahu tindakan, pernah mendengar tindakan krikotiroidotomi, nanti di keperawatan gadar, biasanya ditusuk. Mungkin pernah melihat film-film medis atau film-film kedokteran yang kalau pasiennya tersedak, nyangkut makanan, kemudian nggak bisa nafas, di Heimlich maneuver nggak bisa keluar, kemudian dibuatkan dilubangi lehernya biar bisa nafas. Nah, ini di sini nih, ya, di area yang ini namanya, nanti area tindakannya krikotiroidotomi, tulang krikoid ini dan tulang tiroid, ya, sehingga area di antara tiroid dan krikoid kita sebutnya krikotiroid, ya. Nah, ini trakea kita bisa lihat ya, ada penyangganya cincin-cincin bentuk C nih ya, trakea ini. Dan kenapa saya bilang bentuk C bukan O? Kalau O kan berarti nyambung depan sampai belakang, bulat, bulat, nyambung ya. Sedangkan kalau trakea ini cincin bentuk C, lingkarannya full di depan tapi di belakang tidak nyambung. Ini bisa kita lihat di sini, ini nggak nyambung ya. Kita bisa lihat di sini tulang rawannya tidak nyambung. Nah, ya, sehingga kenapa kok tidak nyambung? Karena di belakang sini ada esofagus. Sehingga kalau kita menelan makanan yang volumenya cukup besar, itu tetap bisa lewat karena elastis ya. Bayangkan kalau ada tulang di sini, maka esofagus lebih sempit lagi ya, karena trakeanya nggak bisa elastis ya. Itu. Tapi kenapa kok dikasih tulang rawan ya? Biar tegak. Yang namanya saluran nafas itu butuh tetap terbuka ya, sehingga ada tulang rawannya. Kita bisa lihat di sini ya, yang disebut pita suara ya. Nah, yang disebut pita suara yang ini, yang vokal ligamen. Ya, ini adalah pita suara asli. Kenapa saya bilang ada yang asli? Berarti ada yang palsu. Iya, yang mirip dengan itu, yaitu yang sering kali terjadi kesalahan, yaitu vestibular ligamen. Vestibular ligamen ini adalah struktur pendukungnya, ya, struktur pendukung dari vokal ligamen. Ya, jadi vestibular ligamen ini kita sebutnya pita suara palsu karena sering mirip bentuknya, mirip letaknya, ya, bentuknya juga mirip, tapi ini bukan yang menghasilkan suara. Yang menghasilkan suara adalah yang vokal ligamen. Kita lihat berikutnya. Oh, ini gambar lebih besarnya ya, vestibular ligamen. Jadi ini susunannya ya. Jadi tulang kartilago yang ada di laring adalah ada tulang tiroid, tulang krikoid ini satu-satu, epiglotis ya. Kemudian ada tulang arytenoid dua buah ya, tulang corniculate juga dua buah dan tulang cuneiformis itu dua buah. Ya, ini tadi yang saya bilang ada vokal ligamen dan vestibular ligamen. Vestibular ligamen ini bukan pita suara ya. Nah, ini ketika kita dalam kondisi bicara, justru yang sebelah kanan ini ya, jadi pita suaranya menyempit, hampir menutup. Kenapa? Ya, karena biar bergetar gitu ya, kan untuk menghasilkan bunyi pita suara harus bergetar, harus vibrasi. Untuk menghasilkan vibrasi, maka harus ada udara yang cukup kencang yang lewat. Nah, kalau terbuka lebar, maka akan sulit pita suara ini tervibrasi dengan baik ya, sehingga dia menyempit dan kemudian udara akan lewat. Kalau teman-teman sadari, ketika kita ngomong itu sebenarnya kita pakai udara ekspirasi, udara keluar, bukan udara yang kita hirup. Ya. Jadi, kalau kita ngomong pun kita biasanya ambil nafas dulu, kemudian udara keluar yang kita fungsikan untuk memproduksi suara. Jadi udara dari dalam dada, dari dalam toraks menuju ke luar. Jadi dari paru menuju ke faring, ya, menuju ke laring. Jadi dari bawah itu kemudian akan keluar sedikit-sedikit menggetarkan pita suara ini ya, kemudian akan menghasilkan bunyi. Ya, seperti halnya alat musik ya, seperti seruling atau apa itu alat musik yang tiup kan selalu untuk menghasilkan suara selalu melewati permukaan yang sempit ya. Nah, ini ligamen tadi ya. Ligamen di laring ada dua, yaitu vokal ligamen atau pita suara asli dan vestibular ligamen atau pita suara palsu. Nah, kita masuk ke tadi setelah melewati laring ya, itu sudah selesai upper respiratory systemnya, kita masuk ke lower respiratory system. Di mana ada sebenarnya kalau sebagian besar kita baginya menjadi trakea dan paru.
ya, di mana tadi trakea ini lanjutan dari laring, ya. Kemudian nanti trakea ini akan bercabang di bawah menjadi bronkus dan bronkus bercabang terus. Paling ujung nanti ada paru, di mana paru ini ada pipa bronkus atau pipa bronkial yang paling kecil ya di dalamnya. Di mana juga ada struktur yang lainnya, struktur tambahannya di lower respiratory system, ya, yaitu membran pleura. Ini adalah selimutnya paru atau lapisan pelindung paru. Otot pernafasan, ya, diafragma. Diafragma ini yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut, ya, dan otot interkostalis. Ya, otot interkostalis ini juga otot pernafasan ya, cuman ini otot aksesoris. Nah, berdasarkan fungsi atau apa, tugas ya atau peran, maka sebenarnya ini tidak hanya di saluran pernafasan bawah, tapi juga meliputi saluran pernafasan atas ya, yaitu ada yang namanya conducting portion atau bagian yang hanya menjalankan peran konduksi, menjalankan fungsi konduksi. Apa itu berarti? Hanya menghantarkan udara tanpa terjadi proses apapun, hanya dilewati udara, kasarnya gitu ya. Itu mulai dari hidung, ya, mulai dari kafum nasal sampai dengan bronchioli terminalis nanti. Dan kemudian ada bagian yang namanya respiratory portion, di mana sesuai namanya terjadi respirasi, terjadi pertukaran gas. Di mana ini dimulai dari bronchioli setelah terminal itu, setelah bronchiolus terminal, itu ada yang namanya bronchioli respiratory dan alveoli. Jadi dua bagian ini yang kemudian melakukan pertukaran gas, ya, dari keseluruhan saluran nafas. Nah, ini kita balik lagi ke trakea. Trakea lanjutan dari laring hingga ke bronkus primer ya. Ini bronkus primer di sini. Ketika sudah bercabang berarti ini sudah bukan trakea ya. Ini bronkus. Ya. Jadi trakea itu di bawah laring ya sampai dengan jadi ini trakea. Sorry. Kebablasan. Ya. Jadi trakea itu dari sini sampai ya sampai sini. Ini trakea, ya. Jadi tulang C-nya, tulang rawannya itu adalah jumlahnya 16 sampai 20 tulang berbentuk C. Tulangnya tulang kartilago atau tulang rawan. Antar tulangnya ada membran tipis sehingga mereka ini tersambung, nggak tercerai-berai gitu ya. Kemudian juga trakea ini sifatnya tadi ya selalu terbuka. Makanya dia ada tulang kartilagonya menjaga tetap pipanya terbuka dan sifatnya fleksibel, bisa membengkok, bisa memanjang ya. Kalau kita memanjangkan leher kita bisa, tapi ya nggak bisa panjang-panjang banget karena membrannya itu juga jaraknya tidak terlalu jauh ya. Bagian belakang ini terbuka ya, bagian belakang terbuka dalam artian tidak ada tulang kartilagonya tadi karena C ya, bentuk tulang kartilagonya C di mana bagian terbukanya menghadap ke belakang ya. Nah, bagian belakang itu adalah otot polos dan jaringan ikat, sehingga sifatnya lunak tidak kaku. Tadi tujuannya adalah memberikan tempat atau ruang ketika proses menelan di esofagus ya. Karena esofagus itu nempel di bagian belakang trakea. Nah, ini ya aktivitas trakea ya, ada otot-otot di sekitar trakea yang kita sebut otot trakealis. Di mana ketika ini kontraksi, maka trakea itu bisa menyempit. Menyempit berarti akhirnya diameternya berkurang ya. Dan ini mungkin bisa terjadi pada saat misalkan seseorang terjadi hipersensitivitas atau alergi. Ya, maka akan terjadi kontraksi atau spasme sehingga trakeanya menyempit. Bronkusnya menyempit, trakea menyempit. Ya, sehingga biasanya kalau pasien asma akan diberikan obat yang namanya bronkodilator. Dilator berarti dilatasi, melebarkan tugasnya, melebarkan bronkus dan trakea. Ya. Nah ini kontraksi atau trakealis secara normal biasanya akan membantu, salah satunya adalah melontarkan iritan selama proses batuk dan bersin. Jadi ketika tadi ada debu yang dalam jumlah ukurannya lolos gitu yang harusnya itu dia tersaring tapi kemudian lolos akan memicu terjadinya bersin ya. Ketika terjadi bersin, ini agar menghasilkan tekanan yang kuat udaranya, maka trakea akan menyempit dulu.
ya, menyempit dan kemudian menggunakan udara ekspirasi yang dari bawah, dari paru, ya, kemudian dibuka secara tiba-tiba, apa namanya, epiglotis ya, yang ada di laring itu dibuka secara tiba-tiba dan kemudian aliran udara dengan tekanan yang sangat tinggi dan cepat itu akan keluar dari situ dan kemudian menimbulkan bersin atau batuk sama prosesnya. Cuman kalau bersin mungkin kalau batuk biasanya tidak hanya mengeluarkan partikel yang kecil ya. Kalau batuk itu lebih ke tadi dahak gitu ya, yang kemudian jumlahnya berlebih, tidak normal ya. Itu kemudian ada proses batuk. Sama prosesnya, yaitu trakeanya kemudian akan mengalami kontraksi, epiglotis menutup ke laring dulu sehingga udara yang di paru menumpuk ya, tekanannya tinggi dan kemudian nanti epiglotis akan membuka secara tiba-tiba dan melontarkan tadi mengeluarkan udara dengan kecepatan yang tinggi dan tekanan yang tinggi sehingga terjadilah proses batuk. Sehingga keluarlah tadi entah dahaknya entah benda asingnya ya. Kemudian ada karina, titik di mana trakea ini bercabang. Ini adalah karina yang ini karina ya. Jadi ini adalah titik percabangan trakea. Nanti ini ketika ini adalah bronkus sudah kanan dan kiri ya. Nah, ini penampakan dari FOB, fiber optic bronkoskopi. Ya, jadi apa? Dimasukkan selang melalui jalan nafas kita, melalui orofaring tuh. Ya, tentu saja ini pasiennya dilumpuhkan apa namanya? Otot faring, laring dan trakeanya dilumpuhkan. Tapi ini pasiennya sadar ya kalau FOB ini. Dimasukkan dari sana, di ujung selangnya itu ada kameranya ya, dan ini kemudian menangkap gambar dari Karina persis sebelum terjadi percabangan. Ini adalah titik percabangan kalau Karina nih ya, ini ke kanan dan ke kiri ini adalah bronkus. Nah, bronkus sendiri, jadi setelah trakea itu adalah bronkus berarti ya. Bronkus sendiri itu terus bercabang ya. Awalnya kan bercabang cuma jadi dua. Kita sebut itu bronkus primer kalau bercabang jadi dua. Nanti bronkus primer ini akan bercabang lagi menjadi beberapa bagian yang menjadi bronkus lobaris yang menunjukkan lobus-lobus paru ya. Paru itu ada lobus atas, lobus tengah, lobus bawah. Kalau yang bagian kanan, kalau yang bagian kiri hanya dua lobus yaitu lobus atas dan lobus bawah ya, sesuai ini namanya. Ya, yang bagian kanan terbagi menjadi tiga lobus kan? Ya, ini adalah bronkus lobaris. Jadi bronkus lobaris itu ini titiknya tepatnya. Nah, ini bronkus lobaris upper atau yang atas, ini bronkus lobaris yang ke arah lobus tengah, ini bronkus lobaris yang ke bawah. Ya, jadi itu. Kalau yang sebelah kiri kita lihat di sini adalah terbagi menjadi dua saja ya. Jadi ini adalah titik percabangan ke lobaris upper yang atas, ini adalah titik percabangan ke lokasi yang lower. Ya, nanti masing-masing bronkus lobaris akan bercabang lagi menjadi bronkus segmental namanya atau bronkus tersier. Ini bronkus segmental yang warna-warni ujungnya ini. Ada merah, ada ungu, ada kuning ya. Ini adalah lobus bronkus tersier ya. Ini bronkus tersier di sini. Dan terus bercabang ya, terus bercabang sampai ke bronkioli tadi terminalis. Sampai sini udara belum terjadi pertukaran gas, hanya lewat saja. Baru setelah bronkioli terminalis ada bronkioli respiratori ya. Bronkioli respiratori ini persis percabangannya nanti ada alveolar duct atau ductus alveoli, saluran, ductus itu saluran, dan kemudian baru alveolinya dan ada kantong-kantong alveoli. Jadi kalau digambarkan nanti kayak pohon ya, bronchial tree namanya. Nah ini ya, kalau digambarkan. Sebentar saya ambil charger dulu ya, laptop saya habis casnya.
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi ya mulai dari bronkus primer, sekunder, tersier, sampai dengan bronkioli terminalis, bronkioli respiratori. Nah, itu kalau bronkioli respiratori sudah terjadi pertukaran gas. Ini tadi ciri-cirinya ya, bronkus primer kanan dan kiri, bukan percabangan langsung. Bronkus kanan itu lebih lebar, lebih pendek, lebih vertikal atau lebih tegak, ya. Kemudian, nah ini memasuki paru terbagi menjadi bronkus lobaris atau lobus tadi ya, 3 bronkus lobaris di kanan, 2 bronkus lobaris di kiri, ya terbagi menjadi bronkus, kemudian terbagi lagi menjadi bronkus segmental atau tadi bronkus tersier. Kemudian terus terjadi percabangan, oh, sorry. Nah, ini terus terjadi percabangan sampai bronkioli di mana ukurannya diameternya adalah sudah kurang dari 1 mm dan sudah tidak ada tulang rawannya ya. Terdiri atas otot polos saja untuk kontraksi maupun dilatasi ya. Pada asma ini terjadi bronchial constriction, konstriksi penyempitan ya karena ada alergen atau iritan. Contohnya udara dingin atau peningkatan histamin ya. Dan kemudian terjadi proses bronchial dilatasi atau bronchial dilation ketika proses alerginya sudah mereda. Nah, ini tadi bronkioli terminalis sudah ukurannya kurang dari 0,5 mm ya. Di sini merupakan akhir dari conducting portion, ya, tapi masih bagian dari conducting portion ya. Ada silia terakhir ya, mucociliary. Tadi rambut getar yang kemudian akan mengeluarkan dahak yang sudah berisi partikel-partikel yang terjebak di dalamnya, ya, partikel asing yang terjebak di dalamnya. Kemudian dari bronkioli terminalis lanjutannya adalah bronkioli respiratori, di mana di sini adalah awal dari respiratory portion, terjadi pertukaran gas, ya. Kemudian dari bronkioli respiratori ini jadi ductus alveolar dan kemudian baru kantong alveoli. Ya. Oh, orang deh. Jam 3. Ya, baik. Ya, ini gambarnya tadi yang saya bilang bahwa ada makrofag di sini ya, dan terjadi pertukaran gas di mana kalau terjadi pertukaran gas berarti di sekitarnya ada pembuluh darah. Ya. Nah, ini ya tadi bagian-bagian yang yang bagian respiratori atau bagian respirasi ya. Jadi kalau terminal bronkioli ini belum terjadi respirasi ya. Tapi kalau sudah respiratori bronkioli yang sudah ada di sekitar alveoli ini semua sudah terjadi pertukaran gas, terjadi respirasi ya. Nah, ini di dalam kantong alveoli ya ada beberapa jenis sel, yaitu sel tipe 1 dan sel tipe 2 ya, serta makrofag ya. Di dalam alveoli itu ada makrofag ya. Jadi sel tipe 1 ini adalah sel yang dominan ya. Ini adalah sel yang dominan. Jadi sebagian besar atau bisa dibilang lebih dari 90% ya, lebih dari 90% itu adalah sel tipe 1 di mana sel tipe 1 ini adalah sel yang berperan atau bertugas sebagai tadi yang melakukan pertukaran gas ya. Jadi ini adalah sel tipe 1 ini yang menyusun dinding-dinding dari alveoli. Ya, kemudian ada sel tipe 2. Sel tipe 2 ini adalah septal cell ini ya, alveolar septal cell. Jadi sel pemisah di mana ini kalau bisa dibilang sederhananya adalah sel tipe 2 fungsinya atau perannya adalah menjaga produksi surfaktan. Surfaktan itu yang menjaga agar alveoli itu tetap bulat kayak tadi loh, tetap kembung ya. Jadi meskipun ekspirasi maksimal misalkan kita sudah menghembuskan nafas maksimal, itu alveoli kita itu nggak pernah benar-benar kempet atau kosong ya, nggak pernah kemudian kempet sampai kayak balon terus kempes gitu ya, nggak pernah kayak gitu. Kenapa? Karena ada surfaktan di dalamnya ya.
ada surfaktan atau sel tipe 2. Kenapa sih kok dibuat tetap tetap kembung alveoli itu meskipun ekspirasi maksimal? Ya karena kalau itu kemudian kempet, ada ya nanti kondisi di mana alveoli itu kemudian kehilangan tegangan permukaan karena surfaktannya terganggu. Kalau terjadi seperti itu sampai kempet, untuk membuka udara untuk masuk ke dalam alveoli yang posisinya kempes itu akan sangat sulit, ya, membutuhkan energi yang besar dan belum tentu berhasil, ya. Karena tadi balik lagi udara masuk ke ujung itu kan sudah dengan tekanan yang sisa-sisa kasarannya. Kalau untuk masuk ke alveoli kemudian harus membuka alveoli kan butuh tekanan yang besar, tekanan udara yang besar. Kasarannya kalau kita mau membuka balon, ngembungkan balon kan harus ditiup ya. Itu kan kecepatan udara, kecepatan tinggi, tekanan tinggi. Nah, sedangkan kalau di paru-paru kita, bayangkan tadi yang masuk ke alveoli adalah alveoli itu ada di ujung, berarti sudah di aliran yang paling jauh dari hidung sebagai tempat masuknya udara di awal ya. Jadi bahaya kalau alveoli itu sampai kempes ya, makanya dijaga tetap terbuka dengan cairan surfaktan namanya yang menjaga permukaan alveoli, menjaga tegangan permukaan alveoli ya, sehingga alveoli itu tetap membuka. Sehingga udara itu nggak perlu mendorong ya, tinggal ngalir masuk ke alveoli ya. Kemudian ada makrofag di dalamnya, di mana nih jumlahnya sebenarnya sangat kecil persentasenya ya. Dia disebutnya housekeeper atau penjaga rumah gitu ya. Penjaga rumah dari apa? Dari benda asing, dari kuman, dari virus yang terlanjur masuk ke dalam alveoli. Ya, jadi ini fungsinya. Apakah makrofag selalu powerful? Enggak, ya tergantung dari seberapa kuat, seberapa banyak juga ya benda asing dan virus atau bakteri yang masuk ya. Kadang ya kalah, pada akhirnya kita kemudian terinfeksi ya ketika makrofag kita kalah. Nah, ini ya gambarannya. Jadi yang hijau ini adalah makrofag, yang tipe 1 ini yang dinding-dinding sel ini bagian ungu ini, yang sel tipe 2 ini yang bagian biru ini yang sebenarnya ini memproduksi surfaktan tadi yang menjaga tegangan permukaan. Ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi proses pertukaran gas ya ini karena sistem pembuluh darah kita itu menyelimuti benar-benar permukaan alveoli itu seluruhnya tertutup pembuluh darah kecil yang membentuk jejaring-jejaring ya. Jadi agar bisa terjadi proses pertukaran gas tadi ya, CO2 keluar, oksigen masuk ke dalam aliran darah, kemudian nanti menyatu lagi di pembuluh darah yang besar menuju ke jantung ya, ke vena pulmonalis. Jadi yang ada pembuluh darahnya ya hanya di bronkioli, respiratori, dan alveoli. Nah, kemudian kita masuk ke paru, di mana paru ini adalah bagian paling besar daripada kafum torak kita. Jadi sebagian besar dada kita itu terisi oleh organ paru. Di mana tadi sudah saya sempat singgung ya, di bagian kiri hanya 2 lobus ya. Kenapa? Karena di situ juga sebagian besar tempat ditempati oleh, sebagian besar ruang itu ditempati oleh jantung ya, di sebelah kiri. Sebagian besar manusia di dunia ini arah jantungnya itu ada di sebelah kiri ya, hanya sedikit bagian yang masuk di sebagian, melewati bagian tengah masuk ke arah kanan, sehingga paru-paru di sebelah kiri hanya ada 2 lobus, di sebelah kanan ada 3 lobus ya. Kemudian lobus-lobus ini tersusun atas lobula, jadi susunan yang lebih kecil daripada lobus adalah lobula ya, di mana lobula ini adalah bagian paling kecil daripada paru-paru. Ya. Kemudian juga di sini ada bronkus. Bronkus itu ada di dalamnya ya, ada di dalam paru ya. Dan ini bronkus dan juga pembuluh darah masuk ke dalam jaringan paru itu melalui hilus namanya. Nah, kemudian ada di sini juga disebutkan bahwa dasar paru basalnya atau dasar paru bagian bawah paru itu rest on diafragma ya. Jadi dia duduk di atas diafragma kasarannya ya. Jadi dia persis ada di atasnya diafragma. Ya, nanti kita lihat diafragma posisinya seperti apa ya. Bagian apeks paru atau puncak paru ada di bagian atas. Ya, ada di bawah bahu sedikit
Kemudian jaringan paru ini sebagian besar adalah jaringan konektif, jaringan ikat yang bersifat elastis, ya, elastic connective tissue. Kemudian blood supply-nya atau suplai darahnya yang menuju ke jaringan paru itu masuk lewat pembuluh darah bronkial, ya, yang merupakan percabangan dari aorta. Nah, ini gambar paru. Yang sebelah kanan ini gambar asli paru dari kadaver, ya, dari mayat yang sudah diawetkan. Ini paru-parunya jelek sekali gambarnya. Saya nggak tahu apa karena proses pembusukan atau memang terjadi patologi, ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya, lobus kanannya. Kalau kita melihat gambar anatomi selalu seolah-olah berhadapan, ya. Jadi teman-teman harus tahu ini bagian kanannya yang sebelah sini, ya. Yang bagian sisi yang lain itu adalah sebelah kiri. Jadi seolah-olah kita berhadapan, ya. Jadi sebelah kanan kita bisa lihat parunya ada 3 lobus, sebelah kiri 2 lobus karena apa? Ini ada jantung di sini. Nah, ya. Kemudian diafragma di mana diafragma? Diafragma ini, ya. Diafragma ada di sini. Makanya dibilangnya paru itu rest on diafragma, ya, bagian lihat, ya, potongan tengahnya, ya, ini paru, sorry, ya, kita bisa lihat di sini, ya, ini adalah jantung, bagian yang beda sendiri ini adalah jantung, ya, sisanya adalah paru, ya, ini paru kanan, ya, ini paru kiri, ya. Di sini ada rongga-rongga ini, ya, rongga-rongga ini bisa jadi pembuluh darah, bisa jadi apa? Bronkus atau jalan tadi pipa-pipa pernafasan, bronki, ya. Ini tadi ini adalah esofagus, jalan cerna, dan ini adalah aorta. Jadi jangan salah, ya. Sorry. Nah, ini pembagiannya lobusnya tadi, ya, termasuk pohon bronkialnya. Gambar ini lagi. Ya. Kita bisa lihat di sini bahwa struktur selain paru ada struktur yang namanya pleura. Kita masuk ke struktur pendukung, ya, support strukturnya. Di mana pleura ini tadi yang saya bilang selimutnya paru atau lapisan pelindung paru yang membungkus paru. Nah, pembungkus paru ini atau pleura ini punya ini sebenarnya adalah kantong yang mempunyai 2 lapisan. Di mana lapisan yang menyentuh langsung pada paru kita sebut adalah lapisan pleura visceralis, ya, ini, ya. Ini adalah lapisan yang langsung menyentuh parunya. Sedangkan lapisan yang paling luar itu namanya lapisan pleura parietalis, ya, ini pleura parietal itu yang di luar, ya. Di antara pleura visceralis dan parietalis itu ada ruangnya yang berisi cairan dengan jumlah yang sangat sedikit, hanya 3-5 cc, yang fungsinya adalah sebagai pelumas, menghindari gesekan antara paru dengan organ-organ yang lain, ya. Jadi ini terisi oleh cairan pleura. Ini cuma 3-5 cc saja isinya. Masing-masing pleura ini, ya. Jadi pleuranya kan ada yang membungkus paru kanan, ada yang membungkus paru kiri. Masing-masing hanya berisi 3-5 cc saja. Ya. Itu. Nah, ini tadi, ya, fungsinya adalah mengurangi gesekan, kemudian menciptakan tekanan gradien untuk inflasi paru, untuk pengembangan paru, kemudian sebagai pemisah antara apa? Antara paru dengan organ yang lain, antara paru dengan jantung contohnya. Sehingga kalau jantung mengalami infeksi misalkan, maka paru-parunya tidak akan dengan mudah ikut terinfeksi, ya. Nah, kemudian selain pleura ada juga otot-otot pernafasan. Nah, otot pernafasan yang utama adalah diafragma, ya. Diafragma ini akan turun, descend, ya, akan turun pada saat kita inhalasi, inhale, menarik nafas, ya. Kemudian
Otot berikutnya yang penting adalah otot interkostalis eksterna dan interna. Ya, di mana apa itu interkostalis? Kosta itu adalah koste, yaitu iga, inter berarti antara. Jadi ototnya terletak di antara tulang-tulang iga kita. Kita tahu ya, di dada kita ada tulang-tulang iga, ya, seperti tulang ikan gitu ya, di dada kita itu. Dan di sela-selanya, nah itu kan terhubung dengan bagian yang lunak. Nah, itu di situ ada otot interkostalis antar iga, yaitu otot ada yang eksternal, lapisannya ada yang melintang paling luar itu eksternal, di dalamnya ada lagi otot internal, ya. Di mana fungsi dari otot interkostalis ini adalah mengangkat tulang-tulang iga kita. Ini fungsinya adalah elevasi iga. Sehingga nanti akan terbentuk ruang yang sangat lebar. Jadi ketika diafragma turun, berarti kan rongga dada menjadi jauh lebih luas ya, rongga perutnya yang menyempit ya, karena diafragma turun. Sedangkan tulang iga kita terangkat sehingga tercipta ini bucket handle ya, sehingga tercipta seperti pegangan ember gitu nanti ya, mengangkat tulang iga seperti tekanan pegangannya ember. Jadi awalnya turun, kemudian posisi tegak gini ya. Kemudian ada juga yang namanya otot aksesoris. Sesuai namanya, ototnya ini adalah hiasan tambahan. Ya, kapan ini digunakan? Digunakannya kalau ada sesuatu yang terpaksa kasarannya ya, inspirasi paksa atau ekspirasi paksa. Misal pada kondisi sesak nafas, maka paru-paru kita akan berusaha mengembang selebar mungkin. Nah, di sini mungkin perlu dibantu dengan otot aksesoris. Jadi otot aksesoris ini baru akan dipakai kalau kondisi tidak normal. Apa saja ototnya? Pada proses inhalasi, menghirup nafas, otot aksesorisnya adalah ini: sternocleidomastoid, serratus anterior, scalenus, pectoralis minor ya. Kemudian otot aksesoris yang ekshalasi, aksesorisnya adalah otot rectus abdominis, otot eksternal obliques, dan otot transversus thoracis ya. Nah, ini tadi secara normal pada saat proses bernafas itu kita hanya pakai otot pada saat inspirasi. Ini otot yang dipakai secara normal ya, ketika tidak terjadi sesuatu yang paksa tadi ya. Jadi secara inspirasi maka hanya perlu kontraksi otot diafragma dan otot interkostalis tadi ya, eksternal tadi. Kemudian pada saat ekspirasi biasanya tidak pakai otot, tidak pakai kekuatan otot. Karena apa? Karena semuanya hanya kembali ke kondisi semula, ke posisi semula. Karena paru-paru kita punya yang namanya daya elastik recoil paru. Ya. Daya elastik recoil paru ini adalah memungkinkan otot langsung relaksasi kembali ke posisi semula. Begitupun paru, ketika mencapai tekanan udara tertentu, dia langsung berhenti dan langsung langsung menginstruksikan ya otot-otot semua berhenti kontraksi. Maka ketika berhenti kontraksi, maka mereka langsung menghentikan aktivitasnya dan langsung kembali ke posisi semula. Namanya daya elastik recoil paru. Ya. Jadi dengan daya elastik recoil paru, maka paru bisa kembali ke posisi dan bentuk semula. Nah, tadi ini otot aksesorisnya ya, sudah dibahas tadi. Ini kecuali dalam kondisi otot tambahan ini dalam kondisi terpaksa. Jadi inspirasi paksa atau ekspirasi paksa, atau kondisi sesak nafas baru kemudian akan kelihatan. Ini tadi yang bucket handle tadi ya, ketika posisi yang dimaksud bucket handle tadi pada tulang iga ya. Jadi kenapa kok bisa tulang iga itu mengangkat dan kembali ke posisi semula? Karena ini loh, ada sendi ya. Kita bisa lihat tulang iga kita tuh tidak sepenuhnya tulang keras. Ada sambungan dengan tulang rawan ya. Nah, ini ada sambungan dengan tulang rawan sehingga ini memungkinkan seperti sendi ya, memungkinkan kemudian iga kita itu bergerak. Ya, ini tadi otot eksternal, interkostalis eksternal, makanya ini yang kemudian nanti akan mengangkat otot-otot akan mengangkat koste-koste kita terangkat seperti pegangan ember, lebih tegak gitu ya. Kalau ini kan posisi biasa dia agak turun. Nanti pada saat ngambil nafas ini posisinya menjadi tegak.
ya, sehingga nanti ruang dada menjadi jauh lebih luas. Ya, bisa dilihat perbedaannya yang gambar yang bawah ya, inhalasi dan eksalasi. Ketika proses inhalasi mengambil nafas, maka dada atau iga kita terangkat sehingga dadanya menjadi volumenya jauh lebih lebar. Sedangkan pada proses ekspirasi kembali ke bentuk semula, posisinya cenderung ke bawah. Makanya ini seperti pegangan ember ya. Ukurannya tidak berubah, tapi posisi antara menghadap ke bawah dan menghadap ke atas. Ya, itu membuat volume dada kita sudah berubah. Nah, ini tadi ya, ilustrasinya adalah seperti pegangan ember untuk iga kita ya. Dan ini ilustrasi untuk diafragma, di mana posisi normal diafragma dalam artian ketika tidak kontraksi ya, diafragma itu posisinya ini yang atas ini. Nah, ini diafragma. Ketika posisi biasa, normal, tidak kontraksi, berarti posisi ekspirasi ya. Nah, ketika mau memulai inspirasi maka akan kontraksi, dia memendek ya. Maka dia akan lebih rata turun sehingga apa? Menambah ruang untuk paru nanti untuk mengembang. Jadi paru itu dalam proses inflasi atau mengembang, maka dia akan turun ke bawah dan juga mengisi ke depan ya, dengan perluasan tadi yang iga tadi ya. Nah, ini ya. Kemudian kita berbicara lebih luas lagi di mana organ-organ pernafasan tadi tersimpan seperti paru tadi, namanya kafum torak. Kafum tadi sudah saya singgung bahwa kafum itu artinya ruang, rongga. Ya, kafum torak berarti rongga dada. Ya, ini batas-batasnya di mana di bagian belakang, bagian dorsal, bagian punggung itu adalah ada vertebrae atau tulang belakang thoracalis. Jadi tulang belakang itu ada mulai dari servikal, kemudian sampai dengan nanti bagian tulang ekor itu apa namanya? Ya, nanti di bagian, ada nanti setelah tulang servikal ada 7 tulang servikal, ada 12 tulang vertebrae thoracalis atau tulang belakang yang bagian dada, ada 5 ruas tulang lumbalis untuk tulang belakang itu, kemudian ada sigmoid ya, ada tulang sigmoid namanya, tulang ekor ya. Tuh. Di bagian anterior batasnya adalah sternum dan cartilago costae atau tulang rawan iga tadi, costae. Kemudian ada di bagian depan juga ada tulang sternum namanya, di mana ada incisura jugularis di bagian atas dan bagian bawah ada processus xiphoideus. Jadi yang disebut processus xiphoideus adalah ini ya. Nah, ini atau kita bisa bilang ulu hati di bagian tengah dada kita, bagian yang paling cekung di bawah itu adalah ulu hati ya. Processus xiphoideus PX, atau kita bisa bilang itu adalah PX gitu ya. Kemudian di bagian costae atau bagian iga ada yang tulang sejati true atau vertebrosternal, bukan, ada IG yang true bener-bener apa namanya, IG sampean iga yang atau costae yang sejati, di mana ini adalah vertebrosternal, berarti dari vertebra ke sternum. Jadi yang mana ini vertebrosternal atau true costae ini, yaitu yang dari vertebra menuju ke sternum, nyambung dari vertebra menuju ke sternum. Jadi yang true itu adalah nomor 1 sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tulang ini saja ya. Nah, sisanya adalah false rib atau palsu ya. Kenapa bilang palsu? Karena di nomor 8, 9, 10, 11 dan 12 ini ya. Ini keluar dari tulang belakang tapi nggak nyambung ke sternum. Ya, nggak nyambung ke sternum. Loh, ini kan nyambung ya. Kalau kita lihat 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10 ya, itu kan nyambung ya. Tapi kita bisa lihat ya, tulang rawannya adalah dompleng gitu ya, ngikut ke tulang iga ke 7 ya. Kita bisa lihat di sini ya, nyambung ke tulang iga ke 7, yang tulang ke 8, 9 dan 10 ya. Semuanya nyambung ke
iga ketujuh untuk ke sternumnya. Jadi sebenarnya dia ini nggak punya tulang rawan sendiri ke sternum, numpang gitu ya. Kemudian ada yang namanya ada lagi floating rib. Jadi di antara false rib ada dua tulang floating yang mengapung. Mengapung berarti apa? Bahkan dia tidak menyambung sama sekali ke sternum, melayang. Ya, ini floating ini yang ke-11 dan 12 ya. Jadi kalau kita raba di bagian dari belakang itu ada yang kemudian di depan itu kemudian tidak nyambung kemana-mana ya. Jadi dia fungsinya ini melindungi biasanya struktur ginjal di sini ya. Itu dilindungi oleh poste yang floating, yang melayang ini. Ya, jadi dia nggak nyambung ke sternum. Jadi tulang iga ke-11, 12 itu ada di bagian belakang sampai samping ya, sampai lateral, tapi di depannya tidak nyambung kemana-mana. Oh, ini ada video. Kita mungkin bisa lihat ada video sebentar ya. The major function of the respiratory system is to exchange oxygen and carbon dioxide between the body and the environment. The gas exchange process itself takes place in the respiratory division within the lungs. The rest of the respiratory tract, the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and bronchioles, essentially serve as passageways for air to flow in and out of the lungs and constitute the conducting division. The nasal cavity is lined with a ciliated mucous membrane. The sticky mucus traps inhaled particles, while the beating of cilia drives debris-laden mucus toward the throat to be swallowed. Inhaled bacteria are destroyed by lysozyme in the mucus. Additional protection against potential pathogens is provided by lymphocytes and antibodies. There are 3 folds of tissue arising from the wall of the nasal cavity, called nasal conchae or turbinates. These structures serve to increase the contact surface with inhaled air, enabling the nose to rapidly warm, moisten, and cleanse it. The roof of the nasal cavity has olfactory nerve cells in its lining and is responsible for the sense of smell. From the nose, inhaled air turns 90 degrees downward as it reaches the pharynx. This turn is another trap for large dust particles, which, because of their inertia, crash into the posterior wall of the throat and stick to the mucosa. The pharynx houses several tonsils. These immunocompetent tissues of the immune system are well positioned to respond to inhaled pathogens. In addition to inhaled air, which is on its way to the lungs, the pharynx also passes food and drink from the mouth to the esophagus. Because aspiration of food or drink into the lungs may potentially be life-threatening, there are mechanisms in place to prevent this from happening. The larynx is most critical in this regard. The opening of the larynx is guarded by a tissue flap called the epiglottis. During swallowing, the larynx is pulled up and the epiglottis flips over, directing food and drink to the esophagus. More importantly, the vocal folds also close to protect the airway. From the larynx, air passes to the trachea, the windpipe, which then splits into 2 primary bronchi, supplying the 2 lungs. In the lungs, primary bronchi branch into smaller and smaller bronchi and bronchioles, forming the bronchial tree with millions of air tubes or airways. The airways have a layer of smooth muscle in their wall, which enables them to constrict or dilate. In response to the body's higher demand for air, such as during exercise, the airways dilate to increase airflow. On the other hand, in the presence of pollutants in the air, the airways constrict to minimize their entry to the lungs. The larynx, trachea, and bronchial tree are lined with ciliated columnar epithelium, which produces mucus and functions as a mucociliary escalator. The mucus traps inhaled particles, while the cilia beating moves the mucus up toward the throat, where it is swallowed. The last component of the conducting division, the terminal bronchioles, branch into several respiratory bronchioles,
which mark the beginning of the respiratory division. The respiratory bronchioles end with microscopic air sacs called the alveoli, each of which is surrounded by blood capillaries. This is where the gas exchange process takes place. The alveolar wall is composed mainly of type 1 thin squamous cells, which allow rapid gas diffusion. Inhaled oxygen moves from the alveoli into the blood in the capillaries, while carbon dioxide relocates from the blood to the alveoli to be exhaled out of the body. There is also a small number of type 2 cuboidal cells secreting a surfactant, whose function is to lower the surface tension at the air-liquid interface and prevent the alveolus from collapsing at the end of each exhalation. The alveoli also house a large number of macrophages, ready to engulf any inhaled particles that manage to get past previous barriers to the lungs. The debris-laden macrophages then ride the mucociliary escalator up to the throat to be swallowed and digested. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, nggak ada yang bertanya? Oke, kalau begitu saya cukupkan ya. Saya cukupkan, nanti mungkin bisa dipelajari sendiri. Tolong tadi saya pesan bahwa materi ini modal dasarnya perawat, jadi tolong bisa serius di dalam mempelajari anatomi dan fisiologi ya, agar kemudian kita besok-besok itu menjadi perawat yang benar-benar kompeten, yang bisa berpikir kritis, menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di pasien. Ya, kita anggaplah kalau kita mempelajari apa yang kita pelajari hari ini selama kuliah, itu kita bayangkan kalau misalkan kita menjadi pasien gitu ya, suatu saat menjadi pasien, kita pengen dirawat oleh perawat yang seperti apa kualitasnya. Nah, maka capailah kualitas itu ya. Kita tentu saja nggak pengen kan dirawat oleh tenaga kesehatan yang perawat itu kan yang 24 jam bareng pasien. Kalau tidak peka terhadap kondisi yang tidak enak, ini bisa fatal. Karena perawat yang harus mengenali dulu, baru kemudian kolaborasi dengan tim yang lain. Entah itu butuhnya dokter, entah itu butuhnya pemeriksaan lab, entah itu butuhnya mengganti nutrisi pasien, itu yang peka terhadap perubahannya harus perawat yang pertama. Ya, jadi kalau perawatnya tidak peka, maka ya jangan harap pasiennya dalam kondisi yang tiba-tiba misalkan masuk dalam kondisi yang emergensi, pasiennya perawatnya nggak peka, ya sudah, pasiennya menjadi gagal untuk ditangani. Banyak ya kejadian, saya rasa juga sekarang dengan era banyak sekali, mudah sekali informasi itu di-upload di media sosial, ya, sehingga sekarang mulai banyak tersorot itu kalau perawat menjadi tidak tanggap atau kurang tanggap itu biasanya ya karena gini nih, tidak peka terhadap perubahan yang terjadi di pasien. Kadang tidak pekanya karena tidak tahu, ya. Jangan sampai seperti itu, sudah lulus, sudah jadi perawat, tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dikenali kondisi abnormalnya di pasien. Nggak tahu normalnya berarti juga nggak bakalan tahu abnormalnya seperti apa. Ya, jadi ini adalah kesempatan untuk tadi menuju ke perawat yang kompeten. Ilmunya tidak akan pernah sia-sia menurut saya ya, meskipun ya misalkan tidak menjadi perawat pun besok ya, tetap namanya ilmu keperawatan itu tetap bisa dipakai oleh teman-teman semua untuk merawat diri sendiri dan merawat keluarga. Saya yakin itu, karena saya juga sudah banyak merasakan. Saya kan tidak terjun sebagai perawat langsung ya, kalau jadi dosen itu kan nggak jadi perawat langsung, tapi saya sangat banyak merasakan keuntungan mempelajari ilmu keperawatan ini dalam merawat keluarga saya sendiri ya, termasuk anak-anak atau orang tua saya ya. Jadi percaya, termasuk merawat diri sendiri ya. Jadi percaya bahwa ilmu yang perjuangan dalam mempelajari ilmu yang teman-teman lakukan di hari ini sampai dengan nanti lulus ya, itu tidak akan pernah sia-sia. Semua ilmunya akan bermanfaat
ya. Jadi saya pesan jangan bosan-bosan untuk mempelajari, kuasai modal dasarnya agar nanti bisa benar-benar membantu mencapai kompetensi yang diinginkan oleh teman-teman semua, ya. Baik, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.